Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan hari ini, di mana kita akan membahas tentang apa perbedaan antara alif dan hamzah. Sebelumnya perkenalkan teman-teman kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Naufal Aufa Al-Ghazi, Hanim Syafril, Solihah, dan Mar'atus Solihah. Yang pertama yaitu definisi dan ciri-ciri alif. Sebagaimana kita ketahui, huruf alif merupakan huruf hijaiyah pertama dalam Al-Quran. Huruf alif tidak bisa dikenai harokat, karena itu huruf alif tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Kalau tidak bisa di awal kalimat, lalu di mana? Jawabannya adalah huruf alif hanya bisa diletakkan di tengah dan di akhir kalimat. Mengapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Dari statement tersebut menunjukkan bahwa huruf alif hanya sebagai penyambung, bukan sebagai huruf yang bisa dikenai harokat. Selanjutnya kita akan mencari contoh alif di dalam Al-Quran. Oke, Al-Baqarah ayat 13. Kita akan uraikan satu persatu mulai dari awal. Pertama, wa idza qila da. Alif jatuh setelah huruf dal. Alif tersebut terletak di akhir kata. Kita lanjutkan lagi. Aminu kama alif jatuh setelah huruf mim, dan di sini kita juga menemukan alif yang terletak di akhir kata. Diingat-ingat, alif itu tidak terletak di awal kata, dia hanya terletak di akhir atau tengah-tengah kata. Di sini juga kita menemukan alif jatuh setelah harokat fathah, sifatnya memanjangkan dan tidak berharokat. Dan kita lanjutkan lagi. Amanan nasu. Di sini kita menemukan contoh alif yang terletak di tengah-tengah kata. Alif tersebut terletak di antara huruf nun dan sin. Qalu. Di sini kita menemukan lagi contoh alif yang berada di tengah-tengah kata, dan sifatnya tentu sama, dia tidak berharokat, memanjangkan bacaan dan jatuh setelah harokat fathah. Kita lanjutkan lagi. Anu minu kama sama seperti yang di atas tadi. Akhir kata berikutnya sufahau. Di sini alif berada di tengah-tengah kata. Ala la. Huruf alif jatuh setelah lam pada akhir kata. Setelahnya as-sufahau. Di sini juga kita menemukan hamzah yang terletak di tengah-tengah kata. Dan yang terakhir la ya'lamun. La. Di sini alif jatuh setelah huruf lam. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang hamzah. Nah, hamzah ciri-cirinya adalah dia bisa diberi harokat atau bisa dilafazkan. Nah, hamzah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hamzah qata dan yang kedua ada hamzah wasal. Nah, yang pertama adalah hamzah qata. Apa sih hamzah qata? Hamzah qata adalah hamzah yang selalu diberi harokat. Jadi baik itu di awal, di tengah maupun di akhir, dia selalu berharokat. Nah, bentuk-bentuknya bagaimana? Bentuk-bentuknya begini. Bisa ada huruf hamzah yang biasanya kita kenal pada umumnya. Bentuk yang kedua ada huruf hamzah yang nempel pada huruf alif. Nah, biasanya bentuk ini ditemui di mushaf cetakan Timur Tengah, begitu. Dan hamzah ini juga bisa menempel pada huruf waw dan huruf ya. Nah, hati-hati pada bentuk yang seperti ini. Huruf yang dibaca adalah huruf hamzah, bukan huruf waw ataupun huruf ya-nya. Dan bentuk yang terakhir adalah huruf alif yang diberi tanda, baik itu di atas maupun dia di bawah. Nah, jadi dari keempat bentuk ini kita bisa langsung kenal dengan hamzah qata. Cirinya adalah dia diberi harokat. Nah, walaupun ada yang tidak diberi harokat, jika ada huruf kepala ain kecil tadi, itu disebut dengan hamzah, begitu. Dan yang kedua adalah hamzah wasal. Nah, hamzah wasal ini berbeda dengan hamzah qata. Bedanya apa? Bedanya hamzah wasal ini dibaca ataupun diucapkan cuma kadang-kadang. Nah, dibacanya ketika di awal bacaan. Jika ia di tengah bacaan, maka ia tidak dibaca. Nah, pada mushaf Timur Tengah
biasanya diberi ciri pada huruf alif seperti huruf shad kecil di atasnya. Nah, sedangkan di Indonesia tidak ada. Ini saya akan mengeluarkan contoh-contohnya. Kita mulai dari contoh hamzah bagian depan. Contoh yang pertama yaitu asfala safilina. Dalam lafaz asfala ini merupakan hamzah kotok yang sering kita lihat. Contoh yang kedua yaitu idrib bi'asaka. Lafaz idrib ini merupakan hamzah wasal karena merupakan fi'il amar dari fi'il thulathi mujarrad. Kita lanjut pada contoh hamzah bagian tengah. Contohnya yaitu la ta'kulu bishimal. Hamzah yang berada di tengah kalimat dan sebelumnya berharakat fathah, maka hamzahnya harus diletakkan di atas alif. Contoh yang kedua yaitu raufur rahim. Hamzah yang berada di tengah kalimat dan berharakat dhammah, maka hamzahnya wajib di atas waw. Kita lanjutkan pada contoh hamzah yang berada di belakang kalimat. Contohnya yaitu faman syaa dzakarah dan idas sama'u fatarat. Hamzah yang berada di belakang kalimat biasanya ditulis sendirian. Jadi, kesimpulannya adalah huruf alif dan hamzah itu berbeda. Bedanya, alif tidak bisa dibumbui harokat, sedangkan hamzah bisa. Dan alif tidak bisa diletakkan di awal kata, sedangkan hamzah bisa. Gitu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.